Terima kasih. Yaitu tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus dijanjikan kepada orang percaya. Amin. Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Rasul pasal 4 pasal 1 ayat 4 sampai 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakan ayat yang genap, nanti saudara ayat yang ganjil. Sudah dapat semua? Saya akan memulai. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, saudara. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amin. Saudara kekasih, Roh Kudus dijanjikan. Pesan terakhir Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya dan pengikutnya pada waktu itu, apa yang dikatakan? Tunggulah di Yerusalem. Ya, pesan terakhir adalah pesan yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Jikalau ada seorang orang tua memberikan pesan terakhir kepada anak-anaknya, itu adalah pesan yang sangat penting sekali. Boleh dikatakan pesan terakhir itu adalah wasiat. Ya, wasiat. Boleh misalnya kalau orang tuanya itu mempunyai harta, di saat-saat terakhir mau meninggal, maka dia panggil semua anak-anaknya itu, lalu membagi-bagi hartanya itu. Ya, karena dia tahu umurnya dia akan berpisah dari anak-anaknya itu. Amin. Pesan terakhir Yesus sewaktu dia ada di dunia, ya, itulah Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Jadi katakan di situ, tunggulah di Yerusalem. Amin. Tunggulah di Yerusalem. Itulah pesan terakhir dari Tuhan Yesus sewaktu dia ada di dunia ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah janji Yesus. Janji Tuhan Yesus ini adalah janji yang sangat penting sekali. Disampaikan kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu, disampaikan kepada murid-muridnya. Ya. Murid-murid adalah generasi selanjutnya setelah Yesus terangkat naik ke sorga. Ya. Dia adalah generasi selanjutnya. Orang-orang yang percaya adalah generasi yang selanjutnya setelah Yesus terangkat dan naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Amin. Saudara kekasih, kita adalah generasi berikutnya
setelah Tuhan Yesus. Ya. Kita adalah generasi selanjutnya setelah Yesus terangkat dan naik ke sorga. Murid-murid sudah nggak ada lagi di dunia ini. Ya. Nanti pada akhir zaman, saudara yang kasih, murid-murid bersama-sama dengan orang yang meninggal sebelumnya, saudara, akan dibangkitkan bersama-sama. Untuk kalau orang yang percaya kepada Yesus itu untuk menerima mahkota kehidupan. Tapi orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan dihakimi. Ya. Dan dihakimi. Ya. Saudara kekasih, begitu pentingnya kita menantikan janji itu. Janji itu adalah pemberian Roh Kudus kepada orang yang percaya. Ya. Ayat 5 dikatakan, saudara yang kasih, di sini dikatakan ayat 5. Saya bacakan kepada saudara. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Ini adalah janji Tuhan kepada orang yang percaya. Dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kemarin ada baptisan air, saudaraku, baptisan air artinya ditenggelamkan. Itu berasal dari bahasa Greek, Yunani. Ya, dia diselamkan. Itu arti baptisan. Dan di sini dikatakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, berarti kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Dipenuhi dengan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Ya. Jikalau seorang yang dibaptis sebagai kasih, dia ditenggelamkan semua tubuhnya. Ya. Begitu juga dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Sepenuhnya dipimpin oleh, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Begitu pentingnya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya Roh Kuduslah yang membuat iman orang percaya yang mula-mula untuk kokoh dan tidak tergoyahkan. Ya. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada orang yang percaya pada zaman mula-mula kekristenan, saudara yang kasih. Dan Roh Kudus yang sama juga, saudara yang kasih, Roh yang sama yang membuat iman orang-orang percaya menjadi kuat, menjadi kokoh. Kalau tidak ada Roh Kudus, mudah kali jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya, ibadah hanya rutinitas saja. Tuhan tidak menghendaki hanya ibadah rutinitas. Tuhan tidak menghendaki, saudara yang kasih, kita memberikan hidup kita setengah-setengah kepada Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki sepenuhnya. Amin. Tuhan menghendaki kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita dilengkapi dengan Roh Kudus. Amin. Ya, tanpa Roh Kudus mustahil bagi kita bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mustahil, saudara kasih. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, roh yang ada di dalam kamu mengalahkan nabi-nabi palsu itu.
Jadi Roh Kudus yang ada pada kita mengalahkan roh yang berasal dari nabi-nabi palsu itu. Ya. Karena yang kita terima itu berasal dari Bapa. Rohnya Bapa sendiri yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bisa menerima Roh Kudus kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Nggak ada. Ya. Jadi Bapa memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Supaya apa saudara kasih? Supaya kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab Roh Kudus itu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang berasal dari nabi-nabi palsu. Saudara tahu, waktu Petrus bersama-sama dengan Yesus, murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, iman Petrus itu mudah goyah. Iman murid-muridnya yang lain juga mudah goyah. Dan bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mengapa saya kasih? Karena pada waktu itu Petrus belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum terjadi hari Pentakosta pada waktu itu. Maka Petrus saya kasih menyangkal Yesus 3 kali. Petrus adalah orang biasa. Dia adalah nelayan yang pekerjaan sehari-harinya adalah menangkap ikan di Danau Galilea. Ya, atau Danau Genesaret selagi kasih. Di situ dia menangkap ikan. Dia tidak terpandang. Ya. Waktu Yesus masih di dunia, belum terangkat, Yesus mengalami penangkapan oleh Pontius Pilatus. Ditangkap saya kasih. Tapi sewaktu Yesus disalibkan, Petrus ketakutan. Ya. Ada orang-orang dari rombongan ahli Taurat itu sering kasih berkata kepada Petrus, kamu juga bagian dari rombongan mereka kan? Petrus berkata, tidak aku kenal dia, kata Petrus. Lalu ditanya lagi, kamu kenal dia kan? Aku tidak kenal dia, kata Petrus. Sampai 3 kali. Setelah itu berkokoklah ayam. Menangislah Petrus bahwa Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Dia adalah orang lemah, gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mempunyai iman yang sangat kokoh. Amin. Dia mempunyai iman yang kuat. Ya. Dalam Lukas dikatakan, saya kasih Lukas 22 ayat 60. Saya bacakan kepada saudara. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menangkap aku. Engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan terseduh-seduh. Ya. Mudah sekali orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus itu sering kasih
imannya goyah. Ya, begitu pentingnya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjadi seorang yang sangat berani. Dan dia berkata dalam Kisah Rasul 5 ayat 27. Saya bacakan kepada saudara sampai 29. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar melalui menanyai mereka. Katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Maksudnya adalah nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran dan dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab mereka, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus berkata demikian, berani berkata, saya harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Sebelumnya dia adalah seorang penakut. Tapi setelah hari Pentakosta, di dalam Kisah 2 saudara yang kasih, mereka berdoa bersama-sama menantikan janji Bapa bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang mereka nantikan, mereka sepakat berdoa. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Sejak saat itulah Petrus ini mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Dia tidak takut lagi akan nyawanya. Dan dia berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah manusia. Amin. Ya. Dia adalah manusia, tapi dia tetap memutuskan lebih taat kepada Allah. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita lebih taat kepada Allah daripada kehendak manusia. Kita harus lebih taat kepada satu pribadi yang bisa membunuh roh daripada pribadi yang bisa membunuh fisik. Karena fisik kita ini adalah sementara, tapi roh itu sudah yang kasih. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Sementara sudah yang kasih, fisik ini harus hanya sementara. Ya, kalau kita sakit lalu meninggal dikubur ke sana, selesailah itu sudah yang kasih fisik kita ini. Karena tubuh kita berasal dari tanah dan itu akan kembali kepada tanah. Tapi roh kita yang berasal dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Kalau hidup kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya, apa yang kita tabur di dunia ini dan itu mempunyai efek di dalam kekekalan. Ya, kalau kita lebih mementingkan apa yang kegiatan-kegiatan duniawi, pesta pora, ya, pesta-pesta yang hanya memuaskan keinginan mata, keinginan daging, memuaskan keangkuhan, itu adalah sementara. Ya, tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan mempunyai keberanian, ya, untuk percaya menerima Yesus secara sungguh-sungguh, mempunyai keberanian yang kokoh untuk menolak semua keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan dunia yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Itulah yang dialami oleh Rasul Petrus setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Selanjutnya dikatakan, mengapa Roh Kudus begitu penting bagi gereja, bagi kita orang percaya? Gereja itu sebenarnya suatu bukan gedungnya. Ya. Gereja itu artinya berasal dari kata eklesia.
Ya, artinya saudaraku, gereja adalah ya kumpulan orang-orang yang telah keluar dari kegelapan. Itu arti gereja. Jadi gereja itu bukan gedungnya ini, tapi gereja itu adalah orangnya. Amin. Makanya tidak masalah kalau kita ibadah di ruko atau ibadah di mana, nggak mesti di gereja yang ada salib palas-palasnya, enggak. Ya, sebab arti gereja adalah orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk di dalam perkumpulan orang-orang yang percaya. Jadi boleh dikatakan gereja adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau kita masih terikat lagi dengan duniawi, hal-hal yang menajiskan atau yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya kasih, ya perlu kita bersihkan diri kita supaya kita nyata bahwa kita adalah gereja. Amin. Ya. Gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang lemah. Gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang lemah, saudara kasih. Mengapa Roh Kudus begitu penting? Karena tanpa Roh Kudus itu gereja tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Kisah Rasul 1:8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau tanpa Roh Kudus, saudara kasih, kita tidak berkuasa. Ya. Kuasa untuk apa, saudara kasih, Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Kita punya kemampuan untuk memilih, melihat manakah kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Amin. Sehingga kita bisa mengambil keputusan. Inilah yang kulakukan karena ini adalah kehendak Allah. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa inilah kuasa untuk menolak dosa. Makanya saudara kasih, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus. Usahakanlah penuh dengan Roh Kudus. Ya. Selalu disertai oleh Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus, mari jalan bersama-sama dengan aku. Katakanlah kepada Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Tuntunlah jalanku. Ya. Sebab aku bisa tersesat tanpa Engkau. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Jadi Roh Kudus itulah kekuatan Allah yang diberikan kepada orang percaya, supaya orang percaya itu sanggup berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Amin. Sebab kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan selalu menganggap kita sudah benar. Ya, dan kita yang paling benar. Tapi kalau sudah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita, mengarahkan kita, dan mengatakan bahwa anakku itu adalah salah. Anakku jangan lakukan itu. Anakku bangun. Ya. Anakku berdoa. Aku rindu engkau berkata-kata, aku rindu mendengarmu. Roh Kudus menuntun kita supaya kita melakukan kehendak Bapa. Ya.
Murid-murid Yesus itu lemah ketika mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Ketika Yesus mau terangkat, yang disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang percaya pada waktu berkata, tunggulah di Yerusalem. Yesus tahu bahwa tanpa Roh Kudus orang-orang percaya dan murid-murid akan kesulitan untuk menjalankan imannya. Begitu banyaknya tantangan dari ahli Taurat dan orang Farisi dan orang Saduki. Ya, mustahil mereka bisa bertahan tanpa Roh Kudus. Amin. Mustahil mereka. Ya. Saudara kekasih, zaman Allah anak telah selesai. Zaman Allah anak, ya, yang pertama telah selesai, yaitu Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Amin. Ya. Sekarang zamannya Roh Kudus. Ya. Orang percaya tanpa Roh Kudus nggak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya. Saat ini adalah zamannya Roh Kudus. Setelah hari Pentakosta, diawali dari hari Pentakosta kasih, ini adalah zamannya Roh Kudus. Alkitab berkata, Roh Kudus akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi Roh Kudus itu menyertai, menolong orang percaya. Dan Dia menyertai orang percaya itu selama-lamanya. Selanjutnya dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan kamu akan diam di dalam dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu kata Yesus. Aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Ya. Maksudnya di sini saudaraku adalah pribadi ketiga dari Trinitas, yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi saat ini adalah zamannya Roh Kudus. Ya. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya untuk menolong kita. Ya. Di saat kita memerlukan Dia, saudaraku, Dia adalah pribadi yang selalu siap untuk menolong. Kemudian mengapa saya kasih begitu pentingnya Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Ya. Apa perbedaan orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Apa bedanya roh yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dengan orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, tidak ada yang mengingatkan akan bahaya dosa. Tidak ada. Bagi orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menganggap bahwa dosa itu adalah kebanggaan bagi mereka. Kesukaan, gak ada merasa bersalah. Tidak ada merasa bersalah, saudara dikasih. Itu orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Di saat mereka melakukan dosa,
bangga mereka, gak ada merasa bersalah. Sedangkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menyesal dan berusaha untuk insaf dari dosa itu. Amin. Berusaha untuk meninggalkan dosa itu. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan aku. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amen. Menginsafkan, menyadarkan, ya. Bukan hanya menyadarkan saudara yang kasih, tapi memberi kekuatan untuk keluar dari dosa itu, untuk meninggalkannya. Jadi Roh Kudus diberikan pada orang yang percaya. Amin. Dan Roh Kudus itu mau saudara yang kasih diberikan kepada saudara dan kepada saya. Ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak otomatis langsung berubah seperti bin Salabim. Bukan begitu ya. Ya. Kalau saya penuh dengan Roh Kudus, maka langsunglah saya berubah, enggak begitu. Ya. Kalau saya udah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya akan seperti robot, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa kehendakku. Bukan begitu. Amin. Ya. Orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus juga bisa berbuat dosa. Ya. Bisa melakukan kejahatan. Dan ada banyak orang sering kasih sudah dibaptis dengan Roh Kudus, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi toh juga melakukan kejahatan. Mengapa sering kasih? Apa bedanya kalau begitu? Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di saat dia mau melakukan kejahatan, sering kasih, sudah ada Roh Kudus yang menegur dia, jangan. Tapi orang itu mengeraskan hati. Itu bedanya. Tapi orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus sama sekali nggak ditegur, nggak diperingatkan, ya, bablas saja begitu. Itu bedanya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau dia berdosa sedikit, langsung ada itu Roh Kudus yang menegur. Insaf anakku, bertobat, ya. Kalau itu terus-terus sudah ditegur, dilakukan juga, ditegur, dilakukan juga, ditegur, tetap dilakukan juga, itulah namanya mendukakan Roh Kudus. Ya, itulah namanya mendukakan Roh Kudus. Sudah ditegur berulang-ulang oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada padanya. Ya. Tetap juga dilakukan. Tetap juga dilakukan. Itulah yang dialami oleh Simson. Roh Kudus itu undur daripada Simson saya kasih. Jadi kalau di saat Roh Kudus tegur, jangan, sebaiknya kita insaf. Sebaiknya kita menuruti apa kata Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut adanya. Dia berbisik di hati kita, anakku, jangan lakukan itu. Kalau langsung kita berkata, Tuhan, aku
salah, aku berdosa, aku mau bertobat, tangan Tuhan terbuka. Dan kita saudara kasih mengambil satu komitmen untuk tidak lagi melakukannya. Amin. Itu bedanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Di saat situasi marah,